Nyong, lo ngapain sih, Nyong? Repair lah BG, ayo. Si Andra kemana? Tahu. Si Andra nih lagi syuting. Nih, Andra datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, Lu mana aja sih lama lu? ini gue bawa baju buat kalian syuting nanti nih. Buat kita syuting. Coba jelasin gimana ceritanya. Ini Apa ini, Pak? Gue lagi search di IG nih ya, buat kita syuting nih. Ada LDRN 13 di Instagram. Langsung gue order buat kalian berdua sama Mamen. Oh. Yang pilih. Ayo kita Oh, ada yang Mamen tuh. Pas lah pokoknya saya buat kalian, buat tahu ukuran kalian. Wih, bagus banget. Mamen keren tuh bajunya itu abu-abu. Kebetulannya lagi promosi nih yang Gadoi di Instagram, makanya Gimana tuh? banyak. Pasnya bukan gua. Pas lagi ya kan? Nah, Pas ya? pas. Yaudah pakai buat syuting hari ini ya. Jadi. Mantap. Udah man, baju gue nih pakai nih. Itu baju gue ya? Iya ini lu nih. Oke. Kak. Udah ini mah masih wangi kok, masih wangi dah. Ya, ntar habis ini syuting. Jalan kita. Instagramnya apa sih, Nyong? Instagramnya ada di itu LDRN 13. Oh, LDRN 13. Lagi ada promosi juga sih bulan ini. Gimana tuh? Di LDRN 13 lu langsung order aja, gerak cepat belinya dia. Diskon tuh ya? Diskon. Mungkin ntar saudara-saudara gue yang pada mau Natalan gue suruh beli baju di sini kali ya. Benar bisa. Bagus kok Bali Kak, adem kok ini. Iya lagi kan Natalan sama baju baru. Pas lah, bukan emang pas ini. Sip. Udah Iwan. Siap ya? Oke. Berangkat kita ya. Oke, berangkat. Ayo attack yuk. Oke. menontonkan bahwa dulu gua kayak begini, tapi kita terlupa di Jakarta ini udah ada yang namanya ikatan alumni pelajar-pelajar sejakarta. Ada ikatan 1KR, Keramat Raya, ada DKI, ada ini. Mereka semua udah bikin yang namanya perkumpulan alumni ikatan itu bersepakat untuk menanggulangi ataupun agar tidak menjadi tawuran di Jakarta. Dengan banyak perkumpulan kayak misalnya kemarin ada futsal di mana di Acici kemarin mereka bikinnya. Gue mengikuti juga, malah gue pengen bersumbangsi dengan hal itu. Gue sebagai perwakilan 11 Ancol misalnya gitu kan. Tapi kan ini gue harus merembukan dulu sama teman-teman alumni, teman-teman satgasan, sama adik-adik gitu kan. Itu pertama unsurnya. Kedua adalah unsur dari pihak sekolah maupun yayasan yang memang menaungi sekolah tersebut. Kan gitu. Lalu ketiga adalah sebagai pelakunya siswa. Jangan salah sasaran. Rata-rata pemerintah ataupun yang berkepentingan selalu mengambil OSIS. Sedangkan kan OSIS jarang terlibat di jarang terlibat kayak begitu-gituan, bahkan menjadikan musuh bersama dari kalangan yang pelajar-pelajar yang menganggap dirinya adalah cepu, bahasanya gitu. Ya, betul. Cepunya Bu Guru, Pak Guru gitu kan. Gitu. Nah, kita harus cerdik bagaimana menanggapi itu. Karena kalau wadahnya gerjeunya jalan, terus banyak sektor yang banyak instansi yang dilibatkan, TNI Polri yang dilibatkan, itu nggak ada yang tawuran. Kita bikin aja misalnya futsal DKI Jakarta antara pelajar. Kalau memang misalnya ada yang tawuran setelah ini, kan ada teman-teman TNI dan Polri yang mengamankan itu. Dan lalu kita bikin supporter terbaik, yel terbaik. Akhirnya mindsetnya mereka untuk tawuran nggak ada. Ya, mindset ini tongkol, woi kita latihan yuk, bikin yel-yel. Bukan ngasah parang. Iya sih.
Jadi gue melihatnya itu ya, ada banyak yang harus duduk bareng. Karena kan kita juga punya dinas pemuda dan olahraga, kita punya dinas pendidikan. Kenapa nggak duduk bareng? Bagaimana kita bisa mewadahi pemuda-pemuda kita? Bahkan kan hari ini kita bukan hanya perang yang tawuran Jakarta aja, kita juga hari ini mau memerangi narkoba. Betul. Ya kan? Nah, kalau ada wadah itu, drastis kita akan turun dari angka tawuran, angka narkoba, pemuda-pemudinya pasti akan muncul di situ. Jadi pemuda-pemuda terbaik ya. Itu kita ngerangkul dari situ dan kita kan punya yang tadi balik lagi ke jati diri lagi, pengakuan tadi. Banyak media sosial ketika anak-anak yang berprestasi tidak di-push ataupun diviralkan. Nah ini kan berarti kita bisa nih metodenya di sini. Dalam artian tuh sosok Anka sebagai pemuda yang baik hati dan tidak sombong dan prestasi kita naikkan gitu loh. Oke udah percaya, diam dan ketawa. Lu kayaknya Maunya ketawa. diam dengan ketawa lu. Gitu. Gitu sih. Kalau pandangan gua ya. Mungkin ya, gua mau bicara skop kecil nih ya. Dari antara sekolah, berarti kepala sekolah ya, atau wakil kepala sekolah atau guru BP, kesiswaan. Program apa yang mungkin dilakukan bersama alumni untuk meminimalisir tawuran di sekolah, sebutlah di sekolah A dulu lah gitu. Kemarin sempat kayak misalnya buka bersama kita berarti kan kemasannya adalah keislaman ataupun kerohanian. Ya, Nah dari situ kan kita bisa sentil dalam artian ini loh abang-abang kalian yang sudah sukses. Hari ini kan kita nggak pernah tonjolkan tokoh-tokoh dari STM tersebut yang sukses. Yang batu aja yang ditongolin. Yang batu aja, yang kelam-kelam aja. Benar. Akhirnya nggak ada motorik motivasi bahwa adik-adik kita akan menuju kayak abang yang ini. Kayak gue misalnya, gue sekolah di 11. Karena siapa? Karena Arnold, karena di Arnold Arnold ini kan sekolah di sana. Oh, iya. Ya berarti abang gue nih. Nah, berarti kan ini sebagai contoh abang kita dan kita ikutin. Iya dong. Nah, berarti ketika ada perkumpulan yang kayak begini-beginian tuh yang ikatan alumni lah, bikin wadah-wadah ini buka bersama atau bisa turun di sekolahan, harusnya pihak sekolah mengasih buka pintu yang selebar-lebarnya. Tapi ada batasan, dalam artian nggak boleh menceritakan yang negatif. Tapi kenalkan alumni yang sudah menjadi orang, kenalkan alumni yang sudah menjadi sukses. Jadi sebagai media promosi, media edukasi bahwa oh ternyata gue sekolah di sini tepat. Ya. Karena bisa jadi kayak abang gue yang A, bisa jadi abang gue yang B gitu loh. Jadi mereka juga memikirkan kalau gue tawuran nih belum tentu gue selamat nih misalnya. Betul. Kalau pahit lah misalkan dan amit kita mati gitu. Mungkin Dan itu kalau nggak bisa jadi si sosok alumni tersebut kan. Ya sampai hari ini gini pertanyaannya. Kebanggaan apa yang kebacok? Itu yang pertama. Nah, Setenar apa, selama tenarnya apa karya kalian ketika tawuran ataupun mati saat di medan pertempuran tawuran itu dikenangkan sampai kapan? ya. Selesai. Tapi kalau siswa ini berkarya, karyanya akan abadi. Ya dong, ini lo karya abang kalian misalnya dipertontonkan di sekolahan, ini lo karya abang kalian di angkatan sekian, namanya ini. Ada motorik, wah, gue pengen kayak abang gue yang ini nih. Benar. Minimal karya gue di situ, bukan karena apa? Kalau misalnya, lu tau nggak, ambil contoh misalnya almarhum PTW, lu tau nggak almarhum PTW? Ya mana sih kok orangnya? Ya nggak ada orangnya. Ya. Selesai. Berarti untuk semua sekolah mungkin ya kurangnya tokoh yang jadi figur atau panutan dalam hal positif mungkin begitu ya. Iya, karena bagi gue agak lucu gue kemarin mikirnya. Guru ini berangkat dari universitas, keguruan, baik dari IKIP gitu kan, UNJ misalnya, ataupun perguruan-perguruan tinggi negeri lainnya. Berangkat dari situ, mereka menjadi guru dan mereka tahu sistematis struktur yang ada di kampus. Kampus itu kan sivitas akademika, mahasiswa, dan IKA. Ya. Perannya. Karena kan setiap kita karena di kampus melihat, oh ini tokoh kita nih yang sudah jadi, oh ini abang kita nih, senior kita yang udah jadi
gubernur, ada yang jadi MPR, Jadi artis gitu. jadi artis dan sebagainya. Nah itu kan berarti menjadi wah keren gue sekolah sini, gue nggak nyesal kuliah di kampus ini. Begitupun harusnya guru ini membuka pintu mindsetnya sebesar-besarnya bahwa sekolah kita harus ada kayak gini nih. Ada wadah silaturahmi, semua lini sivitas Semakin bergerak ya. Betul sih. gitu loh. Ibarat kata gajah mati meninggalkan gadi. Lu mati tawuran, Ya, cuma orang lu baru yang tahu. dan Melawan sih. setahun sekali kawan lu nyekar. Iya gitu dong. Kalau ingat, Iya. ini cuma jadi cerita. Sampai hari ini kan cowok paling berapa? 10 orang doang ke makamnya almarhum, PTW, selesai. Ya mungkin anak dari basisnya dia aja ya. Ya kan kira-kira kayak gitu ya. Mohon maaf apa teman-temannya PTW almarhum gitu atau Rest in PTW peace, ya. almarhum. Nah, ini menjadi contoh buat edukasi aja bahwa Benar. kenangannya nggak seberapa gitu loh. Iya. Tapi kalau lu bikin karya sama kayak gini, lu narkoba hari ini bukan nggak keren bos. Yang keren itu berkarya, berkreasi, lu punya jadi temuan apa dan itu yang harus yang dikenang. Dan untuk pelajaran yang sekarang mungkin bisa jadi membanggakan alumni sendiri ya ayah. Betul. Adik kelas gua tuh yang gitu kan. Iya dong. Nggak cuma alumni yang lu banggain, orang tua rumah lu pasti bangga. Ya akhirnya kayak gini misalnya, bahasanya orang juga pasti nggak akan menyangka bahwa gua yang tadinya dalam tanda petik brutal, tapi ketika hari ini gua juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Mungkin Benar. itu juga bisa menjadi penebusan dosa gua yang kelam, Ya. gitu kan. Dan ini kan gua juga bisa mengajak teman-teman kalau kalian lebih mulai dari lebih berkreasi ataupun berpositif dari awal, kalian lebih dikenangnya lebih lama. Dan kalau ada adik kelas lu yang mau terjun ikut lu juga nggak menutup kemungkinan lu untuk welcome kan? Sangat welcome dan bahkan gua ajarin dan boleh dicek dari adik-adik junior gua yang baik di kampus maupun gua kenal kawan-kawan. Ambil gua nggak pelit, kita bareng-bareng. Kalau Iya. memang gua salah dikoreksi kan gitu. Betul. Karena ini gua ke junior gua demokrasi, Bra. Nggak ada yang kayak senior selalu benar, enggak. Gua nggak punya mindset seperti itu. Untuk anak-anak 11 yang masih sekolah ya, lu punya alumni yang kayak begini. Lu punya alumni yang keren, berkegiatan lah Iya. ya kan, kegiatannya banyak. Sangat bodoh sekali kalau lu nggak untuk memanfaatkan lah ibarat kata ya ayah. Betul. Dari segi ilmu, segi pengetahuan segala macam, sosialisasi, soft skill, lu sangat disayangkan sekali. Lu punya alumni, ibarat kata lu punya ikatan sekolah lah. Di sekolah lebih gampang masuk ke AA. Iya betul. Di sekolah lo ada tokoh yang dibilang udah jadi mau udah jadi Indonesia. Iya. Udah jadi orang tadinya bukan. Enggak, lu punya tokoh yang cemerlang kayak gini. Lu jangan cuma ngambil sisi dari brutalnya doang, tawuran segala macam. Banyak kok tokoh-tokoh tawuran mah di sekolah kalian masing-masing kan mungkin. Tapi ada nggak yang bisa jadi orang? Ya, karena lu maksud gue gini. Kadang kan emang kita, misalkan gue dari anak 72 nih ya, masih Ya. sekolah di 72, SMA 72. Gue mau masuk ke komunitas AA atau ke lembaganya AA nih, gue kan bingung ya cara ngebuka jalurnya gimana nih, Ya, buka betul. kemana. Dan kalau lu anak 11, lu enak. Gue dari anak sekolah 11 A, tahun sekian gue mau ikut dulu A, mau belajar gitu, lebih enak maksudnya. Ya ada kedekatan emosional yang berbeda lah kira-kira Benar. kayak gitu. Makanya bukan hari ini kan gue gini, banyak yang mengkomeni ataupun banyak yang anak-anak siswa sekarang banyak, itu ngapain sih alumni di wawancara terus mengajak kita stop untuk tawuran dan lain sebagainya. Masa kita nggak boleh keren kayak dia sih, kan kayak gitu. Ya, Bukan kita nggak boleh kalian keren, bukan. Yang kita mau, abang-abang kalian mau, biar kalian lebih bermanfaat lagi. Gini loh, adik-adikku, Iya yang tua. adik manis. orang tua kita nyekolin kita tuh berharap kita menjadi orang yang lebih dan lebih dan lebih berguna lagi untuk baik keluarga maupun di sekitar. Nah kalau kalian kayak begitu, bukan kalian menaikkan derajat orang tua, malah membusuki keluarga, bos. Nah, benar. Orang tua juga nggak bangga nyebut. Hari ini emang gue dibilang keren, enggak, ngebacok orang, ngebunuh orang keren, enggak, nyesal iya, gitu loh. Karena mungkin ya, emak gue nggak pernah cerita. Mungkin kalau misalnya dalam lingkup bersosial tuh, mamanya yang ngebunuh yang kemarin tuh kan kayak gitu-gitu, ya kan? Lu mau malu di kayak gituin? Gue nggak mau gitu, makanya gue hari ini menyesal dan Benar-benar.
mulai dari kemanusiaan inilah gue mencoba untuk menebus kesalahan gue, gitu kira-kira. Bukannya kalian nggak boleh kalian boleh pakai cara yang lain gitu, udah bukan zamannya. Ya. Tawuran adalah budaya masa lalu yang benar-benar harus dihapus karena ngerugiin banyak pihak. Nggak cuma pelaku ya, nggak cuma pelaku, banyak fasilitas-fasilitas umumnya hancur gara-gara tawuran. Itu ya, lu ngerugiin banyak pihak di situ. Nggak cuma lu sebagai pelaku, lu ngerugiin banyak pihak. Gue juga pengen ini sih, enggak, gue pengen mengajak juga semua alumni yang memang basicnya mau STM, mau SMA, apapun itu konteksnya, ajarkan kebaikan, ataupun memberikan edukasi yang baik ke adik-adiknya. Jadi gini maksud gua, kalau dasarnya kita ber-SMK itu memang untuk lulusan yang siap dipakai di dunia kerja, Ya. berarti kan mindsetnya adalah bagaimana kita mencari duit, Ya. ya kan, untuk keluarga ataupun untuk pribadi gitu. Maka kasihlah contoh bagaimana cara mendapatkan uang demi kemakmuran yang baik dan benar, gitu loh maksudnya. Benar. Kayak misalnya, yuk, nih, gue punya bisnis kayak begini, kalian harus menirunya, kalian kayak gini, caranya gampang kok, nanti gue ajarin, kan selesai. Bukan kalian, ataupun gue pelit misalnya, bagi strategi perang, nggak bakal gue kasih, orang keburu kan? Ya. Bagi apa kak? Kan gitu. Bagi apa kak? Lah, emang gua mbah gitu kan? Ya bukan, itu loh. Maksud gua pengen ngajak gitu kan. Gitu. Dan untuk alumni yang tua, kalau membagikan kebaikan dan kebaikan itu dijalankan, jadi amal lu juga ya. Itu. Ya abang-abang kita di Priok khususnya, masih banyak kok yang mau berbuat. Gua mau buat baik, bingung gua mau apa ya. Ya kita sebagai ada yang masih anggap bahasanya tanggung gitu. Ayo bang, kita kesini aja bang. Ayo bang, kita kesini. Banyak preman-preman ataupun abang-abang kita yang sudah tobat dari ranah yang gelap ke ranah yang terang. Nah, Kan gitu kan. benar. Banyak abang-abang kita nggak perlu disebutkan lah. Banyak. Yang kemarin pun udah kan yang kalian wawancara juga mau yang lebih baik untuk adik-adiknya, ngapain tahu Iya. kan? Dan ada juga yang maksudnya ya, alumni kalian itu yang kita pernah nemuin anak Sumerang, dia tuh udah hijrah ya. Dia tuh nggak mau ya kita undang karena dia nggak mau menceritakan masa lalu dia. Kita bilang ya oke, nggak apa-apa mau cerita masa lalu, cuma ayo ajak ada yang kalian, karena ini ada ibaratnya ya, ada aksi kalian juga, ada dari kalian yang sekarang nih jadi batu, jadi nakal gitu. Masa kalian nggak mau merubah atau mengajak dia, ibaratnya menantar dia untuk jalan yang baik. Gimana ya, lu bisa nantar adik-adik lu buat jadi batu, buat Ya. berani, ya kenapa gitu, buat hal yang baik nggak berani mau gitu penjelasannya ya. Setelah lu tobat kenapa dia belum ngajak dia tobat gitu kan? Ini kan masa lalu ya, masa lalu. Kalian brutal di masa lalu, tapi kan kita yang dilihat sama adik-adik kalian adalah kalian di hari ini, bukan kalian yang dulu gitu loh. Nah, Itu sih yang pengen kita sampaikan, bahwa ini loh tokoh yang tadinya batu, yang tadinya brutal bisa jadi orang yang jadi seperti ini, Iya. yang benar-benar bertolak belakang sama kepribadiannya di masa lalu gitu. ya saya kecil-kecilnya orang yang bisa menahan emosinya lah. Itu sih yang paling berat itu. Iya. Yang paling berat. Nahan emosi, tapi ya kalau sambil berjalan dan memang menanamkan gitu kan, ya sama lah. Sebatu-batunya gue dari SD maupun sampai hari ini, kalau untuk kewajiban belajar, kewajiban untuk sekolah, gue nomor 1 gitu loh. Maksudnya kan lu ada batasannya, berarti kan lu masih bisa ngerem gitu kan. Iya. Belajar dari situ berarti lu bisa ngerem amarah dan emosi juga. Bahkan hari ini kayak gue ditabrak sama orang yang bisa langsung gue keprok, ya udah enggak lah, malah gue yang minta maaf gitu kan. Ya mungkin salah kali jalan lu Iya, salah nih kayaknya gue nih. Apa gue yang ngantuk nih gitu-gitu Iya. kan. Gitu. Bukannya dalam artian si A udah culun ya, bukan gitu kan. Cuman lebih baik keberaniannya disalurkan di media lain, tapi untuk bermanfaat buat yang lain juga. Kalau culun kan relatif nih ya, kan culun dari hal apa nih? Gitu. Karena banyak orang itu yang mungkin ya berani di jalur gitu. Cuma untuk speak up hal kebaikan atau speak up di umum itu masih ada rasa takut. Ya ada, iya, kalau itu sangat iya, sangat iya, Indra. Jangan jauh ke situ. Jika masih di dunia jalur ya, Iya. ada yang jago tawuran, tapi fighter
dia nggak bisa. Nah, ataupun ada yang vektor tapi nggak bisa jadi jalur. Benar. Gitu kan. Tapi alhamdulillah dulunya gue saat itu bisa. Ya. Lo figur langka. Dan nambah lagi speak up di umum ya, ayo sekarang ya. Inisiator tawuran, fighter, dia promosi juga nggak sih? Itu ya namanya buat olahraga kan. Ya olahraga kan banyak ininya gitu. Ngeluarin keringat lah ya. Dan kita kan berteman juga nggak harus milih-milih wah ini anak SMA, wah ini anak musik, wah ini anak ini. Enggak lah, bersosial bersosial. Benar. Apa intinya hari ini gue bagaimana gue berguna, bagaimana gue nambah saudara. Kayak misalnya pun di bencana yang di awal gue bilang, akhirnya gue banyak saudara. Ketika gue misalnya ke Bali pun misalnya saat kemarin bencana gunung agung gue membantu teman-teman di sana, gue ke sana pun akhirnya akan diterima gitu Iya. kan, karena wah ini Mas Alfian nih yang kemarin ngebantuin kita gitu kan. Jadi Benar-benar. hari ini gue gak ketakutan nggak makan lah, karena udah mungkin banyak yang menganggap gue saudara. Ya, bisa kita bilang tawuran itu adalah proses pencarian jati diri menuju dewasa. Iya. Kalau boleh tahu di pandangan lu nih, apa sih artinya jadi dewasa? Pandangan gue jadi dewasa itu maksudnya bagaimana lu gak usah keluar, tapi bagaimana lu mendewasakan diri lu sendiri, menyelesaikan masalah lu sendiri. Misal hari ini lu mau ngapain, hari ini lu mau seperti apa, hari ini lu mau bagaimana, itu kan menjadi problem solving diri lu sendiri. Iya. Nah itu ketika lu sudah bisa menyelesaikan jawaban itu dari diri lu, berarti kan lu sudah menjadi dewasa di dalam diri lu sendiri. Setelah itu baru cakupannya agak diperluas, bagaimana lu mendewasakan diri dalam keluarga. Apakah lu pantas misalnya menjadi abang tapi mencontohkan seperti ini, apakah itu dewasa atau tidak, kan gitu. Karena banyak definisi, banyak versi dewasa itu seperti apa. Kalau menurutku dewasanya itu harus dari diri sendiri dulu untuk berguna yang untuk orang lain. Kalau gua ya, Tangan, Tangan, men. Udah gitu. Udah belum? Tangan udah belum? kalau ditanya untuk menjadi dewasa, ya akhirnya mungkin kalau di zaman saat itu gua ada yang pencarian jati dirinya ada wadahnya, ya mungkin gua akan nggak di jalur. Ya. Maksudnya gitu loh, mesti banyak anak-anak SMA, banyak anak-anak STM yang memang ada yang fokus dalam pencarian dirinya dia, kok yang menjadi atlet, ada yang menjadi figur-figur apa namanya sains gitu-gitu, banyak kan, seniman gitu. Gue mau orang udah band gue dibilang culun nggak apa-apa, gue yang penting gue bermusik, gue nggak apa-apa dibilang culun, yang penting gue latihan fokus futsal, volley, basket dan sebagainya. Nah itu maksudnya wadah. Kebetulan mereka teman-teman kita yang aktif di situ ada wadahnya. Lah kita nggak ada wadahnya. Itu sih. Tuh, Pemprov benerin. Depiknas kali ya. Depiknas. Mungkin next rekan-rekan Angga dan Andra bisa wawancara dinas pemuda olahraga yang ada di Jakarta Utara, ada dinas pendidikan di Jakarta Utara, bagaimana cara menanggulanginya, program apa yang mereka tawarkan, Iya. dan sudah sampai mana rasanya program mereka berjalan, kan gitu. Iya. Maksudnya kan kita juga kita mengkhawatirkan kalau memang tidak berjalan ya akan dampaknya akan lebih besar, banyak korban dan lain sebagainya. Dan harus diingat bahwa fokus kita nggak hanya ke siswa, tapi ada pemuda yang tawuran dan ada siswa dan pemuda yang memakai narkoba. Fokus kita kan ke situ juga. Betul. Karena bagaimanapun adik-adik kita ini adalah aset penerus bangsa kita. Kira-kira kayak gitu. Gak usah bangsa lah, daerah kita kan gitu. Lingkungan lah ya. Lingkungan kan nggak mau desa kita ataupun gang kita dicap maling gitu kan. Nah, benar. Kan kayak gitu. Gue juga nggak mau desa gua Priuk misalnya, gua dianggap Rusuh lah. orang rusuh. Bahkan Kayak gua siapa yang bilang tuh Priuk? ya Sona Iya, caur. gitu Pak. Dia lupa banyak mutiara. Parah. Emang Ada mutiara. Ahmad Saroni, ada artis juga di Priuk banyak Nah. gitu kan. Pengusaha-pengusaha yang menyumbangkan pajak banyak dan menyumbangkan devisa banyak dari Priuk juga. Kan begitu. Benar. Nah, maksudnya gue juga lagi mau mencoba apa namanya mengpromosikan bahwa Priuk nggak seseram ataupun yang distigmakan orang luar di luar Priuk ya. Gue sih itu karena gue salah satu korban minoritas yang dipinggirkan dalam lingkup manapun.
Oke, gua kuat, tapi bagaimana dengan adik-adik gua? Ya. Bagaimana dengan kawan-kawan gua yang distigmakan bahwa ini priuk pasti maling, priuk pasti ini, priuk narkoba, priuk ini, priuk ini. Kalau laki-laki oke masih bisa ini. Bagaimana adik-adik kita yang perempuan? Bagaimana adik-adik kita yang laki-laki yang memang mau berproses? Ya. Betul. Mungkin kalau Andra Anka menanyakan narasumber lain yang memang di dunia berbeda, masa di dunia pekerjaan yang berbeda, pasti akan menjadikan minoritas yang sama yang dirasain sama gua. Di kampus pun sama. Wah, priuk nih. Di priuk wah ini nih jelek banget. Gitu. Tapi gua salut ada beberapa adik-adik kita yang udah mulai mempraitkan priuknya. Kayak dagangan kan tuh siapa dia gitu kan. Oh, yang mana tuh? Mariska ya, dia Mariska. Dia kan priuk pride. Oh, yang di Instagram ada ada apa? Facebook. Oh, pernah ada budget ya? Ya, dia selalu priuk gitu kan. Ya, Iya. gua salut. Dan gua juga nggak pernah melepaskan priuk gua karena ada gua di priuk selesai. Karena nggak dibilang mutiara itu nggak semua mutiara itu harus berlian ya. Batu bara pun itu bisa dicari Ya. jadi material yang tinggi lah. Betul. Tapi gimana ya? Banyak harta terpendam di priuk ya kan. Tapi lu ingat Pak, harta karun itu berada di tempat yang berbahaya. Nah, Ya tempat ini lah yang bentuk mindset kita jadi dewasa apa segala macem. Ya ada. Gimana? Ada pesan-pesan gak sih buat 11 buat junior-junior lu dan enggak 11 doang deh buat seluruh pelajar yang masih aktif di tawuran? Ya, pesan-pesan gua, kalian harus stop tawuran, kalian harus tularkan energi positif kalian yang ke wadah yang lebih positif dan menjadikan diri kalian sebuah kebanggaan baik di keluarga, lingkungan maupun di sekolahan kalian. Gitu. Bahwa menjadi siswa yang tauladan, siswa berbakti ataupun siswa yang inovatif. Itu sih. Aku Neng 2021. boleh. Oke. Ini sudah pembicaraan panjang dan penuh isi lah ya. Berisi lah. Dan dingin. Ini kaki gue udah gede. Sama. Oke, segitu aja kali ya. Iya. Ya. Thank you nih buat siklus kopi tempatnya Iya, ya. Buat long duration Tulisan the best. Buat Kakak Opin ya. Nah, kedepannya sih nih rencana gue nih ya, kalau ini udah YouTube kita udah berkembang channel kita, gue tuh mau nyamperin sekolah-sekolah yang udah yang langsung pernah kesini gitu. Kayak misalkan sebut ke 11, gue pengen ke 11 kayak, gue mau ngadain acara bu seminar di sini. Yang gue panggil di seminar ini yang ngisi ya alumni kalian juga kok gitu. Toh karena mungkin dari pihak sekolah juga susah kali ya untuk nyari kontaknya gitu. Entah udah ganti alamat atau ganti nomor telepon. Itu sih yang Itu untuk kedepannya gua kalau udah channel kita berkembang. Makanya bantulah subscribe, like, comment, share. Nanti gua bantu soal. siap. Thank you ya. Ya, tetap di Berkilau TV bercerita kisah-kisah lampau, bercerita kisah-kisah lahu. Gua Anka. Gua Andra dan maestro kita. Abon nih. Mantap. Tepuk tangan, weh. Siap. Men. Eh, nggak bisa.